Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang satria piningit alias bocah angon, ataupun tentang sang satria piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, selalu mencukupkan rezeki kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam jalan hidup kita untuk mencari dunia menuju akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Penggemar YouTube yang bersahaja dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik penyajian konten yang berisi tentang ciri satria piningit menurut astrologi Yunani. Jadi Abah akan menyampaikan tentang ciri-ciri sang satria piningit menurut astrologi Yunani. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, Yunani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana memiliki sejarah yang begitu besar, yang begitu banyak, dan yang begitu indah, dimana di bangsa Yunani itu sendiri, kalau kita melihat sebuah sejarahnya, mereka banyak menghasilkan karya-karya yang memang karya-karya itu sendiri ada sangkut pautnya dengan perjalanan hidup manusia, baik dipandang dari aspek astrologinya maupun mitologinya. Nah, para penggemar YouTube, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan tentang sang satria piningit secara ciri menurut astrologi Yunani, yang dimana bahwasanya sang satria piningit, setelah Abah melakukan kajian dan analisa dari yang sebelum-sebelumnya, di mana Abah menyampaikan tentang ciri satria piningit menurut ilmu Hana Caraka, ciri satria piningit menurut ilmu daripada leluhur kita, ciri satria piningit menurut Uga Wangsit Siliwangi, ciri satria piningit menurut daripada Jangka Jayabaya, dan ciri satria piningit menurut ilmu tasawuf ataupun ilmu marifatullah. Nah, para penggemar YouTube, hal-hal ini, ilmu-ilmu ini sengaja Abah sajikan dalam sebuah konten. Karena apa? Karena ingin kita lebih bijak di dalam membaca dan melihat daripada proses sang satria piningit yang kita nanti akan kemunculannya. Karena jujur saja Abah akui bahwa penyajian sebuah konten sang satria piningit atau tentang sang satria piningit itu adalah penyajian yang sangat sulit sekali.
bagaimana nggak sulit? Objeknya bisa kita bicarakan, bisa kita diskusikan, bisa kita perbanding-bandingkan. Tetapi ketika kita mencari objeknya, ya, atau dalam hal ini pelakunya, sang Satria Piningit, itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena memang Allah menyembunyikan dan mensamarkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah inilah, ya. Jadi kata Satria Piningit itu memang kata yang hanya sekedar memiliki arti sebuah kiasan, arti konotasi yang tidak sebenarnya, ya. Sehingga ketika kita berbicara sang Satria Piningit, itu sangat mudah sekali di dalam menyampaikan penyajian. Tetapi ketika kita mencari sang pelakunya, sang aktornya, itu sangat sulit sekali. Ya, disinilah bagaimana konten sebuah penyajian, konten tentang sang Satria Piningit itu, ya, lebih memiliki daripada nilai yang begitu tinggi. Ya, termasuk para komentator yang memberikan komentar-komentar tentang sang Satria Piningit, ya. Abah akui bahwa para komentator itu sendiri adalah orang-orang yang memang memahami, ya, mengerti tentang sang Satria Piningit. Tetapi ketika kita dikaitkan dengan bagaimana pencarian daripada sang pelaku, sang aktor, sang Satria Piningit itu sendiri, kita selalu mengalami kebuntuan. Karena apa? Karena sulitnya mencari sang Satria Piningit yang asli dan benar. Tuh, seperti itu, ya. Kita sudah bersyukur bisa menyajikan sebuah konten tentang sang Satria Piningit, terus para komentator pun sudah menyajikan daripada bahasa-bahasa tentang ilmu sang Satria Piningit. Itu sungguh luar biasa. Ya, itu sungguh luar biasa. Disinilah Abah menyampaikan bahwa kita itu adalah pemerhati dan pengawal daripada proses perjalanan sang Satria Piningit. Ya. Karena apa? Karena betapa kita mendamba-dambakan beliau. Karena apa? Karena memang beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan manusia ondel yang hanya memaksakan sendiri dengan materi yang ada ingin berkuasa. Akhirnya apa? Ketika dilematis proses perjalanan zaman, di mana perubahan zaman di negeri ini yang begitu banyak menimbulkan problematika kehidupan, akhirnya tidak sanggup satu persatu dipecahkan, diselesaikan dengan baik. Nah inilah maka istilahnya sekarang ini bangsa ini sedang mencari emur dan baut yang pas. Mur dan baut yang pas. Jadi bautnya dimasukin ke murnya pas gitu. Bisa merapatkan dengan kuat, bisa menyelesaikan masalah dengan kuat dan benar. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, kembali kepada ciri sang Satria Piningit menurut astrologi Yunani. Ya, di sini Abah akan mengungkap sebuah zodiak, ya, zodiak daripada sang Satria Piningit. Bahwasanya menurut kajian dan penganalisaan Abah, ya, dari apa yang disampaikan dari berbagai literatur, ya, terus dari pengetahuan yang lain, ya, sehingga Abah bisa menyimpulkan, ya, bahwasanya dari segi perwatakan, ya, sikap, ya, dan gambaran-gambaran bagaimana sang Satria Piningit itu, ketika Abah kaitkan dengan zodiak, ya, secara astrologi Yunani, itu ada di bulan Februari sampai Maret, ya, bulan Februari sampai Maret. Artinya di sini gambar zodiaknya adalah ikan atau Pisces. Ya. Jadi sang Satria Piningit itu berzodiak Pisces atau ikan. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, coba kita lihat ke belakang, ya,
dan waktu ke belakang yang terjadi dengan lingkungan kita. Apalagi lingkungan-lingkungan yang ada di pinggir pantai di laut kita. Dari beberapa tahun ke belakang bahwa Indonesia ya sering sekali mengalami yang dimana apa? Kedatangan ikan hiu yang terdampar. Kedatangan ikan hiu yang terdampar. Kalau dulu-dulu belum pernah begitu. Tapi kenapa beberapa tahun ke belakang ini sering terjadi dan sampai sekarang? Ya, banyak ikan-ikan yang di pantai pada mati, pada ke daratan dengan jumlah sekian ribu ikan. Ya. Padahal tidak dipancing, tidak dijaring. Tiba-tiba di pantai itu sekian ribu ikan pada tembrakan. Ya. Pada ke pinggir pantai ada yang mati, ada yang hidup masih hidup dan sebagainya. Ya. Dan ini digambarkan di dalam lingkungan kita, khususnya di pinggir pantai dan di laut-laut. Banyak itu ikan hiu yang begitu besar datang ke Indonesia. Ya. Nah, ini menurut Abah ini suatu bentuk sinergi antara alam dengan sang Satria Piningit yang sudah menyatu. Inilah pergerakannya, inilah gambarannya, begitu ya. Yang dimana kemarin Abah menyampaikan tentang sio daripada sang Satria Piningit adalah ular. Nah sekarang zodiaknya adalah Pisces, ikan. Ya. Nah ini adalah suatu bukti yang terjadi di alam Indonesia, di mana ikan hiu pada datang ke Indonesia, orang bilang terdampar atau apa, kita tidak tahu ada apa di balik itu. Ya, sampai ribuan ikan terdampar ya di pantai, di pinggir pantai dan sebagainya. Ada yang hidup, ada yang udah mati dan sebagainya. Apa maksudnya itu? Ya. Memang secara ilmu akademisi ini karena perubahan alam dan sebagainya. Ya. Tetapi ingat bahwa negeri ini terlahir bukan dari bentuk suatu yang sifatnya pengetahuan atau intelektual. Bahwa bangsa ini terlahir dari budaya tradisional yang dimana menganut animisme dan dinamisme, bukan seperti di Inggris dan Prancis. Mereka budayanya budaya pabrikasi, ya, budaya mesin. Sedangkan Indonesia di zaman penjajahan, sebelum penjajahan dan sebagainya, yang namanya mesin itu jarang. Yang ada apa? Yang ada adalah satu kepercayaan budaya bangsa ini. Maka salah satunya bahwa bangsa Indonesia tidak bisa terlepas daripada budaya itu. Dan Abah katakan bahwa intelektual akademisi belum bisa menjawab daripada apa yang terjadi dari bala dan bencana yang menimpa bangsa ini. Jadi harus bagaimana kita belajar kepada leluhur kita menghormati leluhur kita. Tuh begitu. Jangan kita bedegong, jangan kita songong, sok tahu dan sok pinter. Akhirnya apa? Kejeblos. Tuh. Pentingnya kita menghargai mereka. Dari apa mereka perbuat, dari apa mereka punya karya. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada ya, Abah sampaikan sekali lagi bahwasanya sang Satria Piningit menurut astrologi Yunani beliau berzodiak yaitu ikan atau Pisces ya. Dan ikan sendiri itu sudah digambarkan dalam kejadian peristiwa di alam Nusantara beberapa tahun ke belakang ataupun mungkin sampai sekarang. Nah, inilah jadi sebuah bentuk pembelajaran, pengkajian, penganalisaan kita sebagai para ahli spiritual atau sebagai ahli daripada konten yang menyajikan daripada isi-isi tentang sang Satria Piningit ya. Jadi Abah sampaikan sekali lagi bahwasanya komentator adalah orang-orang yang pintar,
orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Sang Satria Piningit. Inilah yang perlu kita hargai, kita hormati dimanapun berada, dan marilah kita menjadi seorang pemerhati, pengawal ke Sang Satriaan Piningit ini yang begitu jelas, yang begitu hebat dan kuat. Jangan terpecah-pecah oleh argumen-argumen yang hanya untuk menghilangkan daripada akar budaya bangsa kita. Ya, sejarah bangsa ini tetap terus berjalan sampai menuju Indonesia zaman keemasan, yaitu zaman kejayaan Indonesia Jaya Raya, dan membentuklah NKRI Mercusuar Dunia. Nah, begitu para penggemar YouTube dimanapun berada, ya. Sekali lagi, Abah menyampaikan bahwa kesempatan ini Abah hanya menyampaikan tentang zodiak daripada astrologi Yunani, tentang ciri Sang Satria Piningit adalah berzodiak ikan atau Pisces. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada, selamat malam. Ya, selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Allah berikan limpahan rezeki dan Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan apabila penyampaian daripada konten Abah ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.